Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 14 Desember 2025 dengan judul Tidak ada yang tahu masalah yang saya alami. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita ikuti penjelasannya. Kemunduran pikiran adalah hal yang sangat buruk. Orang-orang terlihat sama tetapi sebenarnya tidak. Yang membuat seseorang unik adalah kepribadiannya. Dan ketika penyakit seperti Alzheimer menyerang, hal itu menghancurkan ingatan dan pikiran yang membentuk siapa Anda. Kepribadian adalah yang menopang hubungan. Ketika sesuatu menghancurkan kemampuan berpikir seseorang, hakikat orang tersebut ikut hancur. Orang tersebut tetap harus dirawat dengan penuh kasih, tetapi dia tidak bisa membalasnya. Itu sebabnya merawat anggota keluarga yang berpenyakit Alzheimer sangat menguras tenaga. Ketika penyakit ini berkembang, itu lebih merupakan hubungan satu arah. Para pengasuh memberi tetapi tidak ada pengakuan atas upaya-upaya mereka. Tommy adalah orang pertama yang saya temui yang didiagnosis menderita penyakit Alzheimer. Istrinya Betty kerap bercerita tentang rasa kesepian menjadi pengasuhnya. Beberapa bulan sebelum kematian Tommy, dia menulis, "Saya merasa sangat sendirian. Tommy menuntut seluruh waktu dan kekuatan saya. Saya tidak mengeluh tentang hal itu. Saya mencintainya. Dan saya akan tetap bersamanya, baik atau buruk keadaannya. Saya tahu dia akan melakukan hal yang sama untuk saya. Namun saya merasa tidak ada seorang pun memahami apa yang saya alami. Bahkan anak-anak tidak cukup berada di sini untuk melihat bagaimana itu merupakan sesuatu yang menguras dan menuntut. Lebih daripada itu, mereka tidak dapat memahami dunia terisolasi, tempat di mana saya tinggal. Saya tidak pernah bisa pergi kemanapun. Hari ini saya sangat lemah. Saya berdiri di wastafel dan air mata mengalir. Hanya kemudian saya menyadari ada radio di latar. Radio itu memainkan lagu rohani yang belum pernah saya dengar sejak saya masih di sekolah. Nobody knows the trouble if sin. Tidak ada yang tahu masalah yang saya alami. Saya mulai ikut bernyanyi. Saat saya hanyut pada kata-kata yang sudah lama terlupakan itu, saya merasa dikuatkan dengan kesadaran bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Yesus.
Setelah lagunya selesai, saya berpikir itu benar. Tidak ada yang tahu masalah yang sedang saya alami kecuali Yesus. Saat kedamaian menyelimuti saya, terkadang saya memahami bahwa kita semua harus menanggung sebagian dari rasa sakit kita secara pribadi. Tidak ada yang benar-benar memahami apa yang dialami oleh orang lain. Tetapi kita bisa terhibur dengan kenyataan bahwa Yesus mengerti. Saat saya membaca ulang surat Betty, saya memutuskan untuk lebih pengertian kepada para pengasuh di dunia ini. Sungguh pelayanan luar biasa yang mereka berikan. Tetapi siapa yang memenuhi kebutuhan mereka? Siapa yang peduli dengan para pengasuh? Tuhan, adakah orang yang perlu saya layani hari ini? Bantu saya menjadi lebih pengertian ketika orang lain dalam kesulitan dan kesepian. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.